Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 4 Desember 2024, hari biasa Pekan Advent pertama. Kita akan merenungkan Matius 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini? Kata Yesus kepada mereka, kamu punya berapa roti? 7, jawab mereka, dan beberapa ikan kecil. Lalu ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pernah dikatakan orang bahwa hidup ini adalah suatu masa pencarian. Mencari tentu tujuannya adalah untuk menemukan sesuatu. Mencari itu ada untuk menemukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tetapi juga mencari untuk mendapatkan apa yang belum dipunyai sebelumnya. Konon juga dikatakan, menemukan sosok seseorang yang tepat dalam hidup sudah merupakan setengah dari keberhasilan untuk pencarian dalam hidup itu. Lewat dan bersama sosok yang tepat itu, kita akan dimungkinkan untuk mendapatkan hal lain yang ingin kita raih dalam kehidupan. Dalam Injil hari ini ditampilkan kepada kita sosok sempurna yang kita cari dalam kehidupan ini, yakni Yesus sendiri. Ia memiliki kualitas yang dicari orang. Ia membuat orang yang datang kepadanya menjadi sembuh. Orang bisu bisa berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan akhirnya semuanya memuliakan Allah. Bukankah itu yang dicari manusia dalam kehidupan ini yang seharusnya? Tetapi tidak berhenti di situ saja. Hati Yesus juga tergerak oleh belas kasihan melihat kebutuhan real orang-orang itu, yakni lapar dan tidak memiliki makanan. Dia juga memberikan pencerahan bahwa dengan keterbatasan, yakni 7 roti dan beberapa ikan kecil, bisa memuaskan kebutuhan banyak orang sampai berlebihan. Ini berarti bahwa keterbukaan bagi yang lain merupakan sumber dari rahmat lain yang lebih besar lagi. Para saudara dan saudari yang terkasih, Yesus mengajari kita lewat Injil hari ini beberapa hal yang kelihatan sederhana tetapi sebenarnya sangat besar maknanya.
Pertama, kita dipanggil sebagai sarana untuk menunjukkan jalan keluar dari kesulitan kepada sesama. Seperti Yesus yang menjadi jawaban dari berbagai kekhawatiran, berbagai penyakit, kelemahan, dan kelaparan. Dalam kehidupan harian, kita bisa melakukannya dengan cara memberi dukungan, menyebar kebaikan, menjadi berkat, atau setidaknya tidak menjadi penyebab kesulitan baru bagi yang lain. Yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan dan mengubah kehidupan. Dalam situasi sulit terkadang iman diuji. Mari percaya bahwa setiap kesulitan akan ada jalan keluar. Sebuah gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Sebuah soal ujian tidak pernah dibuat tanpa sang guru tahu jawabannya. Bukan kesulitan yang terlalu berat, tetapi terkadang iman kita yang masih kecil. Yang ketiga, berbagi dalam kekurangan. Yesus menunjukkan bahwa ketika ada keterbukaan, hal kecil, sederhana, bahkan kurang diperhitungkan sebelumnya, bisa membuat hal yang menakjubkan, membuat semua orang terpuaskan, bahkan memberikan kelebihan. Yang keempat, menjaga kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yesus, walaupun putra Allah, ia tetap menunjukkan bahwa ia mengandalkan Bapa dalam segala hal. Sebagai orang beriman, kita pun diajak seperti itu, mengandalkan Allah dalam hidup ini pun dalam hal kecil. Yang kelima, melihat dan menghargai kebaikan Tuhan. Ada terkadang ketidaksadaran bahwa ketika semua kelihatan baik dalam hidup kita, kita merasa bahwa semua itu karena kekuatan kita. Tetapi mari tetap percaya bahwa setiap berkat berasal dari Tuhan. Kalau sikap ini kita miliki, maka kita akan tetap penuh syukur dalam hidup ini, dan kemudian bisa lagi berbuat dan berbuat yang lebih baik. Kita akan bisa melihat hidup ini lebih jernih. Tidak lagi melihat hidup ini sebagai persaingan yang menimbulkan keirian, tetapi suatu peziarahan bersama, saling bergandeng tangan menuju Bapa di surga. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semoga Tuhan selalu menggugah hati kita dan membuat kita semakin semangat dalam menjalani roda kehidupan ini. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.